Jepang dikenal sebagai negara yang ramah dan disiplin, dengan kemajuan teknologi dan ekonomi salah satu yang terbaik di dunia. Padahal dulunya, Jepang adalah bangsa yang membawa kekuatan brutal, kematian dan kehancuran melalui ekspansi militer yang dikenal tanpa ampun. Namun, sejarah selalu memiliki cara unik untuk membentuk kembali wajah sebuah bangsa. Setelah kekalahan memilukan pada Perang Dunia II, Jepang, raksasa militer yang selalu menebar teror, dipaksa berlutut di bawah perjanjian damai yang mencabut kekuatan senjatanya. Negara ini tidak lagi diizinkan memiliki militer ofensif, tetapi hanya mempertahankan pasukan bela diri yang terbatas. Negara yang dulunya menjadi negara agresif dan haus akan wilayah, kini terlihat bagai singa yang telah kehilangan surai dan taringnya. Dari tahun 1937 hingga 1945, Kekaisaran Jepang yang bercita-cita menjadi kekuatan yang dominan di Asia Timur dan Pasifik melancarkan serangkaian agresi militer yang sangat brutal dan sistematis. Jepang terlibat dalam perang yang menghancurkan, meninggalkan jejak penderitaan dan kehancuran yang mendalam di banyak negara jajahannya. Kebrutalan Jepang tidak hanya terbatas pada medan perang, tetapi juga meluas pada perlakuan biadab terhadap tawanan perang dan penduduk sipil di wilayah yang didudukinya. Salah satu episode paling kelam dan mengerikan selama periode tersebut adalah pembantaian Nanjing. Setelah berhasil merebut kota Nanjing, ibu kota Cina saat itu, tentara Jepang segera melakukan penghilangan nyawa secara massal, ruda paksa, penjarahan, dan pembakaran selama 6 minggu. Diperkirakan antara 200.000 hingga 300.000 orang Cina, yang sebagian besar adalah warga sipil, dihabisi secara brutal. Banyak sejarawan Cina meyakini bahwa angka korban saat itu mencapai 300.000 orang, berdasarkan catatan penguburan massal serta kesaksian para penyintas. Sementara itu, sejarawan Jepang umumnya memperkirakan angka yang lebih rendah, yaitu antara 40.000 hingga 200.000 orang. Dan perdebatan mengenai jumlah korban tersebut terus berlangsung hingga kini. Jepang menggunakan berbagai metode penghilangan nyawa yang sangat kejam, termasuk pembunuhan massal dengan bayonet, pemenggalan, pembakaran hidup-hidup, penembakan massal, dan penguburan hidup-hidup. Kota Nanjing yang berhasil dikuasai, dijarah dan dibakar dengan brutal, sehingga sepertiga dari kota tersebut hancur akibat kebakaran yang disengaja oleh tentara Jepang. Tidak hanya itu, selain korban tewas, terdapat puluhan ribu wanita, mulai dari anak-anak hingga wanita tua, diruda paksa secara brutal oleh tentara Jepang. Diperkirakan sekitar 20.000 hingga 80.000 wanita Cina menjadi korban kekerasan ruda paksa. Banyak dari mereka kemudian dihabisi atau dipaksa menjadi wanita penghibur. Dan karena itu, tragedi Nanjing bukan saja menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat kejam, tetapi juga menjadi simbol kebrutalan dan kebiadaban tentara Jepang selama Perang Dunia II. Selain penghilangan nyawa secara brutal, selama menduduki wilayah Asia Tenggara, Jepang juga memaksa jutaan penduduk lokal untuk bekerja sebagai buruh paksa yang dikenal sebagai romusha. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dengan sedikit makanan, perawatan medis yang tidak memadai, dan seringkali disiksa dengan kejam. Diperkirakan terdapat sekitar 4 hingga 10 juta orang di Asia Tenggara yang dipaksa menjadi romusha. Di Indonesia saja terdapat jutaan orang yang dipaksa menjadi romusha, meskipun angka pastinya sulit dipastikan. Romusha dipaksa bekerja dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, rel kereta api, lapangan terbang, dan benteng pertahanan. Mereka bekerja berjam-jam dan seringkali tanpa istirahat yang cukup, dan dengan jatah makanan yang sangat minim. Akibatnya, ratusan ribu hingga jutaan romusha meninggal akibat kelaparan, penyakit, kelelahan, serta penyiksaan. Diperkirakan sekitar 300.000 romusha Indonesia meninggal dunia, meskipun angka ini masih diperdebatkan. Di beberapa proyek, seperti pembangunan rel kereta api kematian di Thailand Burma, tingkat kematian mencapai sekitar 50%.
Romusa seringkali mendapat tekanan yang sangat kejam. Mereka yang dianggap tidak bekerja cukup keras atau mencoba melarikan diri, seringkali disiksa secara brutal. Mereka dipukuli, ditendang, dicambuk, dan bahkan dihilangkan nyawanya. Dan pada akhirnya, banyak Romusa yang selamat mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat pengalaman mereka. Tentu saja, kekejaman tentara Jepang tidak berhenti sampai di situ. Unit 731 adalah unit rahasia tentara Jepang yang melakukan eksperimen biologi dan kimia yang tidak manusiawi terhadap manusia di Manchuria. Para korban, yang sebagian besar adalah tawanan perang Cina, Rusia, dan Korea, disebut sebagai maruta yang berarti gelondongan kayu untuk menghilangkan identitas kemanusiaan mereka. Unit 731 melakukan berbagai eksperimen di luar nalar, termasuk viviseksi atau pembedahan hidup-hidup tanpa anestesi, pengujian senjata biologi seperti wabah pes, antrak dan kolera, pembekuan tubuh, dan pengujian batas ketahanan tubuh manusia terhadap tekanan, suhu ekstrim, serta bahan kimia. Diperkirakan antara 3.000 hingga 250.000 orang menjadi korban eksperimen Unit 731. Sebagian besar korban adalah orang Cina, tetapi juga termasuk orang Rusia, Korea, Mongolia, dan tawanan perang sekutu. Unit 731 dipimpin oleh Shiro Ishii, seorang ahli mikrobiologi dan perwira militer yang ambisius. Ishii dan para pemimpin Unit 731 lainnya tidak pernah diadili atas kejahatan perang mereka, karena mereka diberikan kekebalan oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas data penelitian mereka tentang senjata biologis. Keputusan kontroversial ini dimaksudkan untuk mencegah informasi berharga jatuh ke tangan Uni Soviet. Eksperimen Unit 731 adalah salah satu contoh paling mengerikan dari pelanggaran etika medis dan kejahatan perang. Pengungkapan tentang Unit 731 setelah perang menyebabkan kemarahan internasional dan mendorong pengembangan protokol etika penelitian yang lebih ketat. Unit 731 juga menjadi simbol dari kegelapan ilmu pengetahuan yang disalahgunakan untuk tujuan kejahatan perang. Eksperimen mengerikan yang dilakukan oleh unit ini merupakan noda hitam dalam sejarah bagi kemanusiaan. Jepang juga mencatatkan wajah kelam dengan apa yang disebut sebagai Jugun Ianfu, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai wanita penghibur atau perbudakan seksual yang dilembagakan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Wanita-wanita ini, yang sebagian besar berasal dari Korea, Cina, Filipina, dan Indonesia, dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang di rumah-rumah bordil militer yang disebut sebagai stasiun penghiburan. Diperkirakan antara 20.000 hingga 400.000 wanita dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Sebagian besar korban berasal dari Korea dengan perkiraan antara 50.000 hingga 200.000 wanita. Kala itu, banyak wanita direkrut dengan paksa, diculik, atau ditipu dengan janji pekerjaan palsu. Mereka kemudian diangkut ke stasiun penghiburan di berbagai wilayah yang diduduki oleh Jepang. Selanjutnya, Jugun Ianfu dipaksa untuk melayani puluhan tentara setiap hari dalam kondisi yang tidak higienis serta brutal. Mereka seringkali dipukuli, disiksa, dan diludah paksa secara berulang-ulang. Banyak dari mereka yang kemudian meninggal akibat penyakit, kelaparan, atau kekerasan. Tingkat penyakit menular seksual di antara Jugun Ianfu sangatlah tinggi akibat hubungan intim berulang dan kurangnya perawatan medis yang memadai. Sementara itu, banyak Jugun Ianfu yang selamat mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat pengalaman mereka. Mereka menderita infertilitas, masalah kesehatan kronis, serta stigma sosial. Pemerintah Jepang baru mengakui secara resmi keterlibatannya dalam sistem Jugun Ianfu pada tahun 1993 melalui pernyataan Kono. Namun, banyak korban dan aktivis yang menganggap bahwa permintaan maaf tersebut tidak tulus dan menuntut kompensasi yang lebih adil. Pada tahun 1942, setelah pertempuran Batan di Filipina,
sekitar 76.000 tawanan perang Amerika dan Filipina dipaksa untuk berjalan kaki sejauh lebih dari 100 km menuju kamp tawanan perang di bawah terik matahari tropis, yang kemudian membuat ribuan tawanan meninggal selama perjalanan ini akibat kelelahan, kelaparan, penyakit, dan penyiksaan oleh tentara Jepang. Para tawanan dipaksa berjalan kaki sejauh sekitar 105 km dari Mariveles Batan ke San Fernando, Pampanga, dan kemudian diangkut dengan kereta api ke Camp O'Donnell. Perjalanan ini berlangsung selama sekitar 5 hingga 10 hari. Para tawanan berjalan di bawah terik matahari tropis dengan sedikit makanan dan air. Mereka dipukuli, ditendang dan dihabisi tentara Jepang jika mereka jatuh atau tidak dapat melanjutkan perjalanan. Diperkirakan antara 5.000 hingga 18.000 tawanan Filipina dan 500 hingga 650 tawanan Amerika meninggal selama Bataan Death March ini. Pada awal tahun 1945, saat Amerika Serikat mendekati Manila, tentara Jepang yang terkepung melakukan penghilangan nyawa secara massal terhadap penduduk sipil Filipina. Pembantaian ini merupakan salah satu kekejaman terburuk yang dilakukan oleh tentara Jepang di Filipina. Diperkirakan sekitar 100.000 hingga 500.000 warga sipil Filipina dihabisi tentara Jepang selama pertempuran Manila. Banyak dari mereka dihabisi secara brutal dengan bayonet, pedang, serta senapan mesin. Sementara itu, ribuan wanita Filipina diruda paksa dan disiksa oleh tentara Jepang dan kemudian dihabisi dengan kejam. Tentara Jepang juga membakar dan menghancurkan sebagian besar kota Manila, termasuk bangunan-bangunan bersejarah, gereja, rumah sakit, dan sekolah dihancurkan secara sistematis. Tentara Jepang melakukan pembantaian di rumah sakit, gereja, dan tempat-tempat perlindungan lainnya. Mereka membinasakan pasien, dokter, perawat, dan pengungsi yang berlindung di tempat-tempat tersebut. Banyak kesaksian mengerikan dari penyintas yang mendokumentasikan kekejaman tentara Jepang selama pembantaian di Manila, di mana kesaksian-kesaksian itu menggambarkan pembunuhan yang kejam, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghancuran yang tidak terbayangkan. Meski dikenal kejam dan brutal, sejarah selalu memiliki cara tersendiri untuk membentuk kembali wajah sebuah bangsa. Kekaisaran Jepang yang pernah menjadi kekuatan militer yang agresif dan ditakuti di Asia Timur dan Pasifik, pada akhirnya berubah sebagai negara yang tidak berkutik dan tidak bergairah secara militer. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah negara tersebut, termasuk dalam hal kebijakan militernya. 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945 tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga menghancurkan moral dan kemampuan militer Jepang. Pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat kemudian memainkan peran kunci dalam membentuk Jepang yang baru, termasuk dalam demilitarisasi dan menerapkan konstitusi pasifis. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus tahun 1945, pasukan sekutu yang didominasi oleh Amerika Serikat menduduki Jepang hingga tahun 1952. Di bawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Sekutu atau SCAP, Jepang mengalami transformasi radikal di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan militer. SCAP memiliki 2 tujuan utama, yaitu demilitarisasi serta demokratisasi Jepang. Demilitarisasi bertujuan untuk menghilangkan kemampuan Jepang untuk berperang lagi, sementara demokratisasi bertujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat. Salah satu langkah pertama SCAP adalah membubarkan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Semua senjata, peralatan militer, dan instalasi militer dihancurkan atau disita. SCAP juga membentuk Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang dikenal sebagai Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo untuk mengadili para pemimpin Jepang yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. SCAP juga melakukan reformasi politik dan ekonomi yang luas untuk mendemokratisasi Jepang. Ini termasuk pembubaran zaibatsu atau konglomerat besar, reformasi agraria, dan pengenalan hak-hak buruh.
pendudukan sekutu di Jepang memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap Jepang. Meskipun kontroversial, pendudukan tersebut berhasil meletakkan dasar bagi Jepang yang demokratis, damai, serta makmur. Pendudukan sekutu dan langkah-langkah demilitarisasi yang diambil oleh SCAP secara efektif melucuti kekuatan militer Jepang dan menanamkan prinsip-prinsip anti-militerisme dalam masyarakat Jepang. Konstitusi Jepang yang baru yang dirancang di bawah pengawasan SCAP dan mulai berlaku pada tahun 1945 merupakan salah satu konstitusi paling pasifis di dunia. Pasal 9 konstitusi tersebut secara eksplisit menyatakan penolakan perang serta pelarangan pembentukan angkatan bersenjata. Namun demikian, meski pasal 9 konstitusi Jepang melarang pembentukan angkatan bersenjata, kebutuhan untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal, terutama selama Perang Dingin, mendorong pembentukan pasukan bela diri Jepang pada tahun 1954. Hanya saja, pasukan bela diri Jepang ini bukanlah angkatan bersenjata dalam pengertian konvensional. Keberadaan, peran, dan kemampuan mereka sangat dibatasi oleh konstitusi serta berbagai faktor lainnya.